diisi 4 player oleh Glue dalam bahaya terus dimandikan oleh utility granat dari Bigetron. Betul, adanya Battle of Utility yang bahkan dibuka kembali oleh lemparan Molly di seorang Genpulse bisa mendapatkan satu knockdown-nya ke tim Glue yang membuat Bigetron 3 playernya langsung bener-bener up banget untuk adrenalinnya, langsung lagi nge-push masuk dari seorang lapar, berangkat lagi satu buat knockdown dan akan dicari kembali dengan mode FFP Gaming Mode yang mencari lagi di mana letak dari player tim Glue berada, dan ternyata di bagian satu area pos kecil yang membuat lapar nampaknya akan semakin lebih getol lagi mencari, dan akhirnya 3 player down membuat the last man standing dari player tim Glue yang masih bertahan hingga detik ini untuk seorang Xbox. Tersisa seorang Xbox menjadi harapan terakhir untuk tim Glue, dan juga di mana doa sudah dipanjatkan dari seorang Fatiba yang dimana berharap semoga timnya tidak cepat untuk tusun menghadapi gempuran dari Red Villains yang menempatkan 2 poin elimination. Ada Bogel yang segera untuk menjadi poin, namun mereka cepat untuk mencari last man dari Glue saat ini. Itu sound-sound berbahaya. Itu soundnya saat betul-betul ini. bahaya banget, dan nampaknya dari tim Bigetron dia mengira masih ada di bagian area kempur, dan ternyata untuk lemparan granatnya dari seorang Xbox membuka pintu yang pastinya membuka informasi juga untuk seorang Ryzen. Akankah bertahan the last man standing dari tim Glue kali ini, Reski? Cukup detail, Windy. Mereka menyisir setiap ruangan. Sudah beres rumah merah, tinggal poster akhir yang berisikan namun base. Wow, penyebaran peluru dari Xbox. Oh my god. Berbahaya sekali untuk menghadapi Xbox. Tidak segampang itu untuk membuat last man dari Glue menjadi box. Dengan begitu cepat, Xbox mendapatkan 2 player. Karena kalau terlalu dekat penyebaran dari DBS bisa mendapatkan 2 player, Windy. Itu betul yang kita takutkan dari DBS itu sendiri ya. Satu pelurunya itu untuk pecahan pelurunya aja itu bisa mendapatkan beberapa area yang cukup luas. Yang membuat Bigetron tiba-tiba 2 playernya down di waktu yang bersamaan, yang membuat Xbox kali ini masih bisa bernafas dengan sangat amat lega, yang membuat Bigetron juga kali ini gak bisa terlalu terburu-buru, gak bisa juga tergesa-gesa untuk mendapatkan the last man standing dari tim Glue, karena kalau mereka kehilangan 1 player lagi, ini menjadi fatal banget buat Bigetron RV. Yes, bakal menjadi sebuah malapetaka besar untuk kedua tim. Namun Box terkena peluru tembakan dari seorang Genpos yang sudah mulai menyebar, memperlebar lagi area posisi ke bagian sisi kanan, namun lebih dekat dengan Yuhaiman. Low HP dari seorang Box, namun Yuhaiman masih tahu posisi, tahu jarak, tidak terlalu jauh karena dia belum tahu seperti apa kekuatan yang masih dimiliki dari seorang Box, namun melakukan regroup pergerakan beriringan. Ini jangan sampai mengalami hal yang sama dengan penyebaran peluru DPS lagi nih, Windy. Itu betul, dan hati-hati nampaknya dari seorang Xbox juga naik ke bagian area lantai 2-nya. Kali ini ingin coba ditaklukkan ternyata oleh seorang Yuhai, dan ada lemparan utility terpantulkan lagi ke bagian area luarnya. Itu untungnya smoke ya yang dipantulkan dari seorang Genpos, dan nampaknya Crusher juga menggranat temennya sendiri yang membuat kerugian pasti diderita sama tim HFX. Yes, betul sekali. Motivasi yang terus dimiliki dari seorang Box untuk bertahan. Maybe not today, maybe not tomorrow. I'm Box dengan DBS-nya saat ini akan menghadapi 2 player. Sejauh ini terpantau granat dari Genfos pada akhirnya mengakhiri sudah perjalanan dari Glue, namun kembali beralih di sisi dari rumah El Milta. Begitu cepat untuk poin meratakan HFX juga, Windy. Betul, inilah sang penghuni Milta yang sesungguhnya Void Bulls bisa menaklukkan lawan yang tidak diundang dari Gerak perlahan membaca pergerakan titik pasti. Tadi sempat mau kokang granat tapi di cancel lagi, dan ternyata mungkin Nyongs yang sudah mendengarkan step di bagian area rumah roti lantai 2, dan pada akhirnya juga Nyongs dimainkan, dan ternyata Dominatus tus ke area lobby. Mereka mengambil jalur rotasi, termakan lebih lama oleh Blue Zone. Ikut dari bagian selatan, Windy. Ternyata mereka tidak tahu Morph masih bertahan di area jembatan. Dengan fight yang terjadi, sama-sama mempunyai kerugian. Dari Morph GPX, Void yang dimana ini sebenarnya masih kampung mereka Akamsi, namun harus keluar ternyata tidak terlalu tepat waktu yang dimiliki oleh mereka, sehingga farm padat untuk cepat diisi oleh tim-tim lain. RRQ juga yang tadinya berada di bagian tengah harus menjadi tim yang bermain dari bagian area pinggiran. Leon juga mendapatkan lagi pundi-pundi poin, mengantarkan semakin banyak untuk tim Kagendra. Dengan keuntungan Frenzy masih bertahan di sakitnya Blue Zone, namun masih ada Bagi yang bisa membantu dia cepat melakukan regroup. Leon dari MRPX sudah terpulangkan di posisi ke-11. 10 tim tersisa saat ini. Kita masih belum bisa tahu, namun boom, benar-benar step up banget ya, Win.
Iya betul, mereka aman banget ya. Mereka balik lagi ke awal-awal di mana Boom itu pasti kayak mereka cepet banget rotasi, mereka zona terus dan nampaknya sekarang dari Boom Esports bisa mendapatkan satu knockdownnya ke seorang Zuxi dari tim PJV. Membuat PJV kali ini pun harus berjuang kembali dengan dua lagi pilar yang terakhir. Tapi tapping-tapping pun nampaknya diberikan kembali oleh seorang Reizi untuk mendapatkan confirm point eliminasi. Tapi untungnya ada seorang Zuxi masih punya area compound, masih bisa ada upaya revive yang dilakukan juga oleh tim Persija EVOS. Sejauh ini untuk Irangel defense komponnya benar-benar kuat yang dimiliki dari teman-teman Boom. Bahkan mereka bisa zoning beberapa player yang berada di sekitaran mereka. Namun ada aura juga yang harus diwaspadai. Harus diperhitungkan dengan begitu matang untuk menghadapi mereka. Karena mereka cukup kuat. Namun pergerakan dari 21 NFT membuahkan hasil lagi. Sambutan dengan Froning. Ada beberapa shot yang masih dimiliki juga. Namun ada Batman melihat ke area. Satu player dari Dewa Yaitu Tuyul. Di spray down dari sisi kiri dan juga kanan. Tidak terlalu bisa bermain dengan begitu leluasa lagi. Cuma bergerak kiri dan kanan untuk menghadapi tembakan dari Batman. Dan betul dan bahkan rata sudah Dewa United dipulangkan di hashtag yang ke-10 dengan 2 poin eliminasi 21 NFT. Bisa mengclear Dewa United tapi nampaknya PJV. Lihat berapa banyak smoke yang mereka mainkan. Berapa banyak smoke yang mereka pop out lagi untuk bisa memblokir lagi visionnya ke area tim Boom Esports. Karena lihat juga Reski Boga PJV nggak masuk ke dalam area zona mau nggak mau. Mereka pun harus bisa menyerang balik lagi ke tim Boom Esports. Iya betul sekali Windy Nabila Amalia Putri saat ini juga setup smoke sudah banyak di bagian area ladang. Namun hancur sudah dengan ledakan dari granat-granat teman-teman Boom. Begitu on point langsung 2 granat dapat 2 player. Membuat seorang Lord Misery yang masih menyatu dengan area rumputan. Belum terlihat, belum ada granat yang bisa menguras. Namun ada tembakan yang mungkin datang dari teman-teman area Genfos. Dengan jarak begitu jauh mini kali 4-nya mengulangkan last man standing. Nice try perjalanan untuk Persija EVOS di game kita yang ketiga. Betul, dipulangkan sama mantan memanglah menyakitkan ya Betul. dari Genfos ke Misery. Tapi fight juga masih berlanjut antara 8 tim yang tersisa. Tapi hati-hati, Ponbit pun terbuka tapi untungnya masih cukup cepat juga untuk dia mendapatkan area zona aman. Tapi KG tiba-tiba tumbang dan tiba-tiba rata juga dipulangkan oleh tim Aura. KG dieliminasi di hashtag yang ke-8 dengan membawa pulang 4 poin eliminasi, Reski. Memasuki menit-menit waktu tiba-tiba seperti yang tadi sudah dialami oleh beberapa teman-teman dari Kagendra. Aura juga berada di area di mana mereka menjadi sorotan di setiap titik pinggiran. Mereka cuma memanfaatkan beberapa fortingan dan juga cekungan yang bisa membuat mereka sedikit terhindarkan dari tembakan area lawan mereka. Ada Sai di bagian pos kecil. Sai masih cukup aman, cukup dalam di bagian area circle. Tapi saya bisa memprediksi bahwa sebentar lagi Sai bakal ditabrak, saya yakin. Betul ya, kita tinggal nunggu waktunya aja dan juga keputusan seperti apa yang nantinya mungkin akan diambil oleh tim tersebut. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu untuk melihat POV-nya seorang Casper yang kali ini ada di bagian area lantai 2-nya. Coba untuk bisa shooting out lagi ke tim Pikmi yang ditargetkan peluru-pelurunya untuk menjatuhkan knockdown-nya ke player dari tim Pikmi. Tapi Aura pun nampaknya tidak luput juga dari jangkauan POV-nya player dari tim ARF. Late game kembali didapatkan oleh Aura dan Boom Circle. Kembali beberapa kali ini kalau untuk pembacaan circle Bigetron cukup baik juga Windy. Namun dari segi bertahan lebih lama lagi ini sayang banget membuat mereka tadi di range sebelumnya mereka masih bisa 4 orang. Namun tadi harus terculik di awal-awal oleh Glue yang membuat saat ini mereka dapat late game tapi untuk WWCD-nya mungkin kecil sekali karena mereka tinggal 2 orang. Apalagi dari Aura masih 3, Boom 4. Pikmi juga masih 4 player Windy. Oh, dan juga nampaknya dari tim 21 NFT itu tadi ya Flippy ya. Udah lirik-lirik ke areanya tim Bigetron. RV ditabrakan langsung dari seorang Linux. Coba bisa mendongkrak masuk dan bahkan ada lemparan Molotov. Yuhai mendapatkan seorang Batman. Ini bahkan knockdown kembali, track pun terjadi. Dan akhirnya Bigetron RV hanya menyisakan the last man standing untuk playernya. Dan akan coba vaulting out lagi tapi nampaknya Genfos pun ditaklukkan oleh seorang Flippy yang membuat Bigetron rata dipulangkan di hashtag yang ke-7 dengan 6 poin eliminasi. Retake kompon yang begitu baik, begitu cepat
dilakukan oleh teman-teman dari 21 NFT. Memulangkan dan mereka mendapatkan tempat yang begitu enak sekali untuk dimainkan. Satu buah rumah, namun hati-hati dari area teman-teman ARF yang dimana harus dipaksa keluar dari kamar mereka. Mereka mengalami hal yang sama seperti dialami Persija EVOS tadi, Windy. Yes, betul. Kembali lagi terjadi ya posisinya ya di bagian area opennya. Dan mereka hanya bermodalkan smoke dan nampaknya lemparan granat. Lihat, what a nade dari tim Pikmi. Vexy mendapatkan granatnya ke tim ARF. Hanya menyisakan Axel seorang diri dan Joshua udah mulai keluar. Dia melihat, hello, kamu kelihatan Axel. Jam itu dilakukan dan nampaknya masih bersabar Axel. Masih menunggu timing juga untuk mendapatkan seenggaknya satu confirm point eliminasi ke player dari tim Pikmi. Tapi juga tembakan kembali dan untungnya tretoknya cepat terjadi membuat Pikmi tidak harus kehilangan posisi seorang Joshua. Yes, betul sekali. ARF benar-benar kelimpungan sulit ketika membuat circle, membuat mereka kaget. Tadi kalau circle ke mereka juga mereka bisa membuat Pikmi seperti itu. Tapi ini circle masih berpihak ke area tim Pikmi. Sejauh ini 5 tim yang masih bertahan. Saat ini kita masih bisa melihat belumnya ada permainan utility ke area cekungan. Dari Boom menuju ke Aura. Masih mencoba mengadu aim dengan beberapa kali tembakan adu spray. Ini Aura berbahaya kalau terlalu lama. Tidak cepat menghabisi teman-teman dari Aura. Ini Boom bisa terpotong dari 21 NFT nih, Windy. Betul, dan juga nampaknya posisi dari tim Aura pun nampaknya nggak begitu secure ya, nggak begitu aman karena dia punya cengkungan, dia punya low ground juga yang membuat lemparan utility, granat, molly semuanya bisa masuk mengenai player dari tim Aura. Tapi untungnya masih bisa dihindari, tapi akankah Aura dua player bertahan mengingat granat Joshua pun begitu on point, menumbangkan kembali bagian belakang jangkar dari seorang No Mercy. Again and again kita lihat Poundbeat yang belum diketahui posisinya. Terlihat Windy, 21 NFT 3 player fokus ke bagian depan semua Windy. Ini mereka sedikit muncul badannya aja atau Boom sudah dapat momentum mereka untuk sedikit maju beriringan. Poundbeat segera untuk menculik satu persatu dari 21 NFT. Namun Racy, oh my god, tertangkap. Mau tidak mau Poundbeat juga harus segera bergerak. Dan akhirnya nice try, perjalanan dari Boom. Timing yang belum terlalu tepat dimiliki oleh Boom sehingga mereka harus rata sudah. 3 tim saat ini 21 NFT kembali menunjukkan ketengkasan mereka untuk bermain di Ear Ranger, menjadi salah satu tim yang benar-benar kuat untuk diwaspadai, bisa masuk ke late game. Ini 3 tim harusnya ya Pikmi si win. Pikmi kah? Dari segi posisi mungkin Pikmi ya yang lebih mendominasi karena mengingat memang untuk senternya itu ada di Hans For You, tapi balik lagi Aura. Hanya tinggal satu lagi player terakhirnya, sedangkan Pikmi masih punya 4 player, mereka masih punya empower yang cukup memadai juga. Sedangkan dari area tim 21 NFT pun mereka bisa menjaga area compoundnya. Ini sebenarnya tiga-tiganya masih masuk ke dalam area zona, tinggal nanti kira-kira siapa yang akan tergerus sama Blue Zone terlebih dahulu, Res? Yes, stats ke-9, stats untuk bisa menjadi juri, menjadi saksi melihat siapakah yang benar-benar kuat untuk bertahan karena Blue Zone yang benar-benar bukan main-main lagi. Hans For You menjadi net saat ini berada di bagian tengah menjadi wasit menyimak, namun prediksi dari Pikmi begitu baik, mereka yakin masih ada orang di area cekungan. Setup smoke juga untuk bisa kalau mereka dapat area cekungannya lebih dekat dan aman untuk menghadapi teman-teman dari 21 NFT. Pergerakan beriringan, tensi bersama Vexy dari bagian sisi kiri. Billbot juga sudah bakal memantau lagi, namun mereka juga harus berhati-hati kalau dari seorang Hans For You masih memiliki granat, bisa mereka terculik satu persatu juga, Windy. Betul, sabar nampaknya untuk permainan dari 3 tim ini. Mereka nggak ingin terburu-buru, bahkan sekarang nampaknya dari seorang Batman masih fokus untuk bisa menaklukkan Hans For You, tapi malahan granatnya Billbot yang lebih on point lagi, yang lebih connect lagi ke player dari tim Aura. Tinggal 2 tim tersisa antara Pikmi berhadapan dengan tim 21 NFT. Yes, sudah terlihat ada satu player juga dari 21 NFT yang tertangkap. Flippy di bagian sisi kiri, mau tidak mau harus keluar dari area mereka, namun penyebaran yang begitu rapi, 4 player masih aktif, tidak bisa membuat player dari 21 NFT bergerak lebih leluasa lagi. Dan ini dia winner chicken dinner untuk Pikmi dari Jawa Tengah. Wow, Pikmi mendapatkan WWCD yang cukup berkelas di game yang